Kita mulai pembelajaran kelas 11 ya. 11 IPA IPS matematika wajib. IPA-nya sudah kelihatan ini ya. Udah banyak kan? Di YouTube ya 16 orang. Yang IPS-nya ketemu lagi setelah beberapa bulan tidak bersua. Ada Siva, Pera, ini IPA 3, IPA 1 ada, IPA 2, IPA 4 hadir ya. Ya, karena materi. Nanti majunya mana? Tinggal bisa tinggal klik atau ini. Kalau mau ngurangin pakai ini bisa. Saya dikurangkan. Ya, entah nulis. Nanti nulis. Atau pakai gila. Tah anu di dia tah. Itu semua kelihatan semuanya. Oh iya nak. Materinya. Oh nu di dina. Jangan lupa persiapkan buku, pulpen biar bisa nyatet. Ya, terima kasih. Kita mulai. Jangan lupa dengan berdoa bismillah ya. Ini materinya sama dengan kelas 10. Kita bertahap dulu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum ke materi utama yaitu program linear. Nah, kalau pertidaksamaan linear satu variabel di kelas 10 kalian sudah belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ini boleh ditulis dulu. Nah, kita bertahap. Pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kalau selang pada umumnya ini sama saja. Jadi kalian pasti ngerti untuk X ini pertidaksamaan linear satu variabel. Ini ada nomor 1 dan nomor 2, grafik selangnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada ini, untuk pertidaksamaan linear atau tanda pertidaksamaan ada sama dengannya, maka selangnya akan tertutup penuh. Ini akan penuh. Ini perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 X lebih besar dari P, ya nanti P dan Q-nya bisa diganti dengan bilangan. X lebih besar dari P dan X kurang dari Q. Maka grafik selangnya ini terbuka, P-nya dan Q-nya, batasannya terbuka. Kalau misalnya di sini X lebih dari negatif 2, berarti dalam himpunan penyelesaian negatif 2-nya tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dimulainya dari angka berapa? Dari negatif 1, 0, misalnya ini yang Q-nya kita simpan angka 3. Berarti batasan paling besarnya 3 atau 2? 2 ya. 2 ini. Nah, beda lagi dengan yang nomor 2. Kalau ada sama dengannya berarti batasan terkecil dan batasan terbesarnya terpenuhi. Itu. Ini hanya mengingatkan saja karena Ibu yakin kalian sudah bisa, sudah pintar tentang grafik selangnya ya, karena dari SMP sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Apalagi udah kelas 2. Kelas 11 ya. Ini. Nah, ini
Ini antara yang terbuka dan yang tertutup. X lebih besar sama dengan P, nanti P dan Q-nya bisa diganti dengan angka. Ini hanya pemisalan saja. X lebih besar sama dengan P dan kurang dari Q. Berarti Q-nya karena tidak mempunyai sama dengan, maka grafik selangnya terbuka. Nih, nomor 4 kebalikannya. Jadi kalau tidak ada sama dengan, grafik selangnya terbuka. Nih, X. Ini ada batasannya nggak nomor 5? Seperti nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8 tidak ada batasannya. X kurang dari Q. Berarti grafik selangnya itu semakin ke kiri. Dan batasan di sini untuk Q-nya misalnya 3, berarti dimulai dari 2. Karena lebih kecil dari 3. Ini yang nomor 6. Misalnya di sini 3 Q-nya. Q diganti dengan 3. Maka grafik selangnya Q-nya sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya dimulai dari 3 ke kiri. Nah, semakin kecil ke sini. Untuk yang nomor 7, X lebih besar dari P. Misalnya P-nya kita ganti dengan angka 5. Berarti dimulainya dari angka berapa? Himpunan penyelesaiannya dari 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya, titik-titik tidak terbatas karena tidak ada batasannya. Ini. Nah, nomor 8, X lebih besar sama dengan misalnya 2. X lebih besar sama dengan 2. Maka di sini dimulainya himpunan penyelesaiannya dimulai dari angka 2, 3, 4 dan seterusnya, tidak terbatas karena tidak ada batasannya di sini. Ya. Sok boleh ditulis dulu, dirangkum saja jangan semua. Ini boleh contoh misalnya yang satu perwakilannya 1, 2 boleh ditulis. Kalau bisa sama himpunan penyelesaiannya, yang P dan Q-nya contohnya misalnya yang P-nya diganti dengan negatif 2, Q-nya boleh diganti dengan positif 2. Nih. Ya, masih ada beberapa yang masih nulis. Siva, Nur Fauzia masih nulis. Dera masih nulis. Ingat ya, dicatat, nanti catatannya boleh japri ke ibu. Kita lanjut. Ini bilangan yang tadi untuk mencari himpunan penyelesaian. Ini masih pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini belum intinya kita akan belajar tentang program linear kedua variabel. Kita akan menggambar grafiknya. Ini pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh 3x dikurangi 6 lebih besar dari 0. Nah, ini boleh dengan konsep pertidaksamaan linear untuk penjelasannya. Tapi boleh juga ini lebih cepat, lebih mudah untuk pindah ruas ya. Tadinya penjumlahan, pindah ruas menjadi pengurangan. Ingat, bukan tandanya yang berubah, tapi penjumlahan ke pengurangan, pengurangan ke penjumlahan. 3x dikurangi 6 lebih besar dari 0. Kita akan mencari nilai x himpunan penyelesaiannya. 3x tetap di ruas kiri, 6-nya pindah ruas. Ini kenapa negatif jadi positif? Bukan tanda yang berubah, tapi
negatif dikurangi, pengurangan, pindah ruas. Ini artinya 0 ditambah 6 ya. Tadinya pengurangan di sebelah kiri, pindah ruas menjadi penjumlahan. Jadi 3x lebih besar dari 6. 3x lebih besar dari 6. Ini perkalian menjadi pembagian. 2 dari mana? Dari 6 dibagi 3. Di sini ada pribuminya nih. Pribumi di sini 6 dan tamunya 3. Awas ulah dibalik ya. Jadi tamu mempersilahkan duduk ke pribumi. Harusnya pribumi yang mempersilahkan duduk ke tamu. Artinya 6-nya jangan di sebelah, ditulis dulu yang 6-nya. 6 di sini ada 6. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi X lebih besar dari 2. Berapa X lebih besar dari 2? Ini himpunan penyelesaiannya boleh penulisannya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar dari 2. Atau dijabarkan. Berapa saja X-nya? X-nya 2-nya menjadi batasan enggak? Bukan ya. Jadi X sama dengan, nanti tambahan di sini untuk himpunan penyelesaiannya, X sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Kenapa 2-nya tidak diambil? Karena tadi yang tidak ada sama dengannya. Berarti kalau digambarkan tidak penuh. Nih. Oh, boleh ditulis. Ini masih mudah. Gampang kene. Ya, masih satu variabel. Ya, atau kalian boleh menulis langsung. Ini dilanjutkan, misalnya ada angka-angkanya diganti. Misalnya ini 2x dikurangi 5 kurang dari 6 ya. Jadi kalau satu variabel, ini variabelnya hanya satu, X saja atau Y saja. Jadi tidak digabung. Itu untuk satu variabel. Itu untuk tadi persamaan atau pertidaksamaan linier satu variabel. Apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Nah, kalau persamaan ini tanda kesamaannya menggunakan sama dengan. Kalau pertidaksamaan, tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda pertidaksamaan. Ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Itu pertidaksamaan. Kita akan membahas pertidaksamaan saja, karena kalau penyelesaiannya sama dengan persamaan, itu tidak ada bedanya. Cuman di tandanya yang berbeda. Penyelesaiannya sama. Tadi pertidaksamaan linier satu variabel, sekarang ke pertidaksamaan linier dua variabel. Ini pertidaksamaan linier dua variabel, ini juga masih mudah. Ini pertidaksamaan linier dengan dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Jadi pangkat 1, X dan Y itu variabelnya. Kalau tadi hanya X saja atau Y saja atau Z saja, kita akan mencari nilai X, Y, Z-nya. Nah, kalau dua variabel berarti ada X, ada Y. Tapi di sini linier. Linier itu selalu pangkat 1. Jadi pertidaksamaan linier. Beda dengan pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat berarti pangkat 2 atau kuadrat. Itu yang disebut dengan persamaan kuadrat. Ini, dan masing-masing variabelnya itu berderajat 1, artinya berpangkat 1. Mau X, Y, Z-nya selalu pangkat 1. Tuh. Pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini contohnya.
Ditulis dulu contohnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini X dan Y. Nih, X dan Y. Negatif 2X min Y lebih besar sama dengan 2. Nih, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan negatif 2X min Y lebih besar sama dengan 2. Jadi ini boleh kita misalkan mencari titik 0,0 atau 0, 0,0. Jadi X-nya kita ganti dengan 0 dulu. Di sini kita cari nilai X dan Y-nya. 0, berapa? 0, Y dan Y, 0. Berarti X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berapa? Nah, kita langsung ke sini aja. Ini, gambarkan grafik himpunan penyelesaian berikut. Ini. Ya. Ini 0,4 itu dari mana? Ini ditulis dulu. Soal ini ditulis, kita bahas. Gambarkan gambar himpunan penyelesaian. Ini sebelum digambar. Sudah ya ditulis? Gambarkan grafik himpunan penyelesaian berikut. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Itu mempengaruhi nanti di grafik daerah penyelesaiannya. Ini. Jadi ininya harus diperhatikan. Jika tidak ada X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0, di sini pun nanti grafiknya berbeda dengan yang gambar di sini. Ini 0,4 dari mana? Dan 4X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 20 untuk X dan Y-nya elemen bilangan real. Langkah yang pertama, sebelum kita gambar di sini, ini harus dicari titiknya dulu, titik bantu. Biar lebih mudah. Ini kalau nggak salah tahun kemarin itu di kelas 10 IPA 4 atau sekarang 11 IPA 4 ini banyak pertanyaan tentang ini. Bisa nggak X-nya diganti dengan 1 atau X-nya diganti dengan 2? Bisa ya, bisa. Tapi lebih mudah dalam perhitungan dan penggambarannya. Ini kita ganti X-nya dengan 0. Tuh. Ini kalau ibu nulis di papan tulis kelihatan nggak ya? Ini untuk 0,4 itu, nah ini 4X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 20. Lebih besar, tanda pertidaksamaannya kita ganti dengan sama dengan dulu biar lebih mudah. Ini kita ganti dengan sama dengan dulu. Jadi 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Itu. Kita coba X-nya yang sama dengan 0. Sama dengan 0, masukkan ke 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Maka 4 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 20. Ini kalau dikalikan 0 hasilnya
sama dengan 0. Kelihatan nggak itu? Nah, sekarang ganti. Untuk Y-nya sama dengan 0. Coba, sok. Beni, kelihatan ya dari sini Beni, Dewa, Dera bergabung, Nadila, Siva. Kelihatan nggak itu? Nah, sekarang yang kedua, untuk tadi kan X-nya sama dengan 0, sekarang dicoba Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, maka X-nya nanti ketahuan nilainya berapa. Nah, kalau Y-nya diganti dengan 0, maka didapat titiknya 5,0. Awas jangan kebalik, karena tadi yang diganti itu Y bukan X. Ada 0, Y, ada X, 0. Berarti di sini 0,4 dan 5,0. Nanti digambarkan di sini, gambarkan ini. Ya, digambar grafiknya. Ini ada koordinat kartesius 0, ada sumbu X. Ingat sumbu X itu horizontal dan sumbu Y-nya adalah vertikal. Di sini. Kalau kalian menggunakan penggaris, langkahnya boleh 1 cm 1 cm. Di sini 0,4 artinya X-nya 0, Y-nya 4, berarti ke atas. Di sini. Ini terus jika 5,0 tadi setelah dihitung 5,0 itu dari mana? Dari perhitungan yang tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, berarti titiknya di sini. Karena linier, ini linier berarti garisnya lurus. Kalau linier garisnya lurus, kalau kuadrat garisnya parabola. Itu berbeda. Nah, gimana cara menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian yang di sini? Ini cara menentukan penyelesaian.
Ini hanya mengingatkan kembali karena kelas 10 kalian sudah belajar untuk mencari himpunan penyelesaian. Ini tanda di depan Y, ini untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Tanda di depan Y dikali tanda pertidaksamaan. Berarti balik lagi ke soal. Tanda di depan Y. Ini tanda di depan Y ini positif negatif? Tanda di depan Y-nya adalah positif. Maka positif dikali tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu kalau kurang dari sama dengan, berarti ini tandanya negatif. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu tandanya positif. Nah, untuk mencari daerah penyelesaian, tanda depan Y dikali tanda pertidaksamaan. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak. Beda gede ya. Nah, jadi coret-coret begini. Oke. Ya. Sekali lagi, untuk menentukan himpunan penyelesaian, sok ditulis. Ini menjadi catatan penting ya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, nomor 1, tanda depan Y dikali tanda pertidaksamaan. Tanda depan Y dikali tanda pertidaksamaan. Dalam kurung, jika kurang dari, maka tandanya negatif. Jika kurang dari, maka tandanya negatif. Dan jika lebih dari, tandanya positif. Tutup kurung. Poin kedua, jika hasil perkaliannya positif, maka daerah HP atau daerah himpunan penyelesaian ke bawah dari garis linier. Ke bawah dari garis linier. Dan jika positif, maka kebalikannya. Kemana arahnya? Ke atas dari garis linier. Nah, tadi daerah himpunan penyelesaiannya kemana arahnya? Tadi setelah dikalikan, tanda di depan Y itu positif. Ini, positif dikali negatif. Kenapa negatif? Karena tandanya kurang dari. Berarti positif dikali negatif hasilnya negatif.
Jadi daerah penyelesaiannya ke bawah di sini. Kunaon Padewi ini teh? Kenapa sih? Kok aku nulis di sini nggak kelihatan cek baru dak. Udah ya, tinggal intep. Hai. Tahu. Coba ada share screen. Bade nulis di dia maksudnya. Enggak sih, enggak nulis. Itu nulis idenya tapi nggak kelihatan ku baru dakna. Oh. Iya we, Bu. Whiteboard. Nulis di dia. Enggak nunjukin tadi dah gambar yang tadi. Oh. Tapi udah. Baca deh. Can beres. Yang tadi Cek, suaranya jelas? anggukan. Ya, sip. Gak kelihatan yang IPS-nya ini teh. Oh iya nya. Nah, sip. Mau nulis? Iya, Bu. Mana tadi teh kalau mau coret-coret di sini aja oh bisa. Oh, ya, Kamu siap, ngehapus siap. dia eraser. Kan dia deh. Siap, siap, siap. Nih ya, kembali lagi. Ya, tadi daerah himpunan penyelesaian tandanya negatif, berarti ke bawah di sini. Nah, kenapa nggak boleh yang di sini diarsir nggak boleh? Karena ada ketentuannya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak boleh ke sini. Tong nuncal tina Y jeung tina X. Jadi nggak boleh ke sini. Tapi kalau tidak ada keterangan ini yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, boleh diarsirnya sampai sini. Ini diarsirnya ke sini boleh, tapi karena tadi ada berarti nggak boleh. Nah ini untuk pertidaksamaan ini ya dua variabel. Oh. Ya. Tuh. Ini bisa dipahami ya karena ini materinya masih kelas 10. Jadi sebelum ke materi yang program linier, kalian harus bisa dulu yang ini untuk mencari daerah penyelesaiannya dulu gimana. Terus 0,4 itu dari mana, yang ini 5,0-nya dari mana, itu harus bisa dulu. Ya. Coba catatannya lihat, Dewa, Asep Rahmat, Beni, Irma. Catat ya. Ya. Asep baru gabung nggak nyatet. Beni, Irma. Yang IPS ada IPS di sini? Ya, bagus. Ya. Ada kesulitan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Coba dibaca lagi untuk menentukan daerah penyelesaiannya gimana, langkah-langkahnya harus diperhatikan. Terus ini yang diarsirnya juga harus diperhatikan karena ada batasan yang di sininya. Tuh. Pindahkan ke dia mouse. Oh. Udah ini. Lanjut ya. Ke contoh soal berikutnya. Nah, ini sebelum ke sini, sebelum ke
dengan model matematika dan program linier. Ditulis dulu ini. Dipoto biar cepat. Sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang A dan barang B dengan menggunakan dua mesin 1 dan mesin 1 dan mesin 2. Satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin 1 selama 2 menit dan mesin 2 selama 4 menit. Sedangkan satu unit barang B dibuat dengan mengoperasikan mesin 1 selama 8 menit dan mesin 2 selama 4 menit. Dalam satu hari, mesin 1 dan mesin 2 beroperasi lebih dari 8 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit barang A adalah 250.000 dan satu unit barang B adalah 500.000. Buatlah model matematikanya. Jadi dari contoh soal ini dibuat model matematikanya. Ini jangan ditulis karena waktunya mepet. Ini diperhatikan saja dulu. Ini tadi ingat ya. Kita buat model matematikanya. Jadi di sini tadi ada mesin 1 dan mesin 2, barang A dan barang B. Jadi mesin 1 itu dalam 2 menit dan 8 menit menghasilkan 480 menit setiap harinya. Mesin 2 ini keuntungannya 250.000 dari barang A dan 500.000 dari barang B. Nah ini merumuskan atau matematika sesuai dengan ketentuan. Jadi ini X lebih besar sama dengan 0. Ini X ditambah 4Y itu dari mana? X ditambah 4Y sama dengan 240. Ini diperkecil. X ditambah Y kurang dari sama dengan, kita baca lagi, kembali lagi. Sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang A dan barang D dengan menggunakan dua mesin. Satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin 1 dan mesin satunya 2 menit. Mesin satunya 2 menit. Ini mesin 2-nya 4 menit. Berarti 2X, ini barang A-nya kita ganti dengan X. Berarti 2X ditambah 4Y. Ya, maaf. Ini mesin 1 dan mesin 2-nya X dan Y. Berarti 2X ditambah 4Y 250. 250 itu adalah selama 4 menit, sedangkan satu unit barang B dibuat dengan mengoperasikan mesin 1 selama 8 menit dan mesin 2 selama 4 menit. Tidak lebih dari 8 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit barang 250.000 rupiah. Dan satu unit barang B adalah 500 rupiah. Nih, barang B nya tidak lebih. Berarti kalau tidak lebih, ini tandanya pasti kurang dari sama dengan. Ayo, X berarti ini 2X, ini yang X ditambah 4Y 240 itu dari sini. 2X tambah 4Y 250. Oh, ke sini ya. 240. Ini diperkecil lagi. Untuk 250 karena keuntungan, ini menjadi fungsi ini. Fungsi untuk menentukan program linier. Ini bisa ditulis dulu nggak? Tulis dulu ya. Sok ditulis dulu ini. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam udah.
Udahnya. Sudah nulisnya? Sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang A dan B dengan menggunakan dua mesin satu dan mesin dua. Satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin satu. Mesin satu itu selama 2 menit dan mesin 2 selama 4 menit. Itu di barang A. Sedangkan satu unit barang B dibuat dengan mengoperasikan mesin satu selama 8 menit dan mesin 2 selama 4 menit. Dalam satu hari, mesin 1 dan mesin 2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. 8 jam. Berarti kalau tadinya menit, ini jam dirubah ke dalam menit yang 8-nya. Keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit barang A adalah Rp250 dan satu unit barang B adalah Rp500. Buatlah model matematika dari masalah program linear di atas jika keuntungan bersih diharapkan mencapai sebesar-besarnya. Nah, di sini masalahnya kita akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kalau keuntungan pasti pengen yang sebesar-besarnya. Seageng-ageng nak, segede-gede nak, itu keuntungannya. Beda kalau kerugian, pasti nggak mau rugi atau rugi yang sekecil-kecilnya. Nah, 8 jam ini dirubah ke dalam menit, jamnya ke menit. Tuh. Jangan dulu mencari keuntungannya, jadi dibuat model matematikanya. Gimana bentuk model matematika seperti tadi? X-nya lebih besar, lebih besar sama dengan 0, supaya nanti digambarkan. Desta sudah ya, sudah nulisnya ya Desta ya. Desta, Neng Tantia, Dera, sudah Dera, Beni, Asep Rahmat, udah ya. Nah, ini kalian boleh nulis ke sini langsung. Jadi di sini X lebih besar sama dengan 0 itu untuk jawaban yang tadi. Di sini langsung tulis. Nanti pertemuan selanjutnya kita menjelaskan dari mana ini atau ini dari mana. Kalian tulis dulu langsung ini. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240, dan X tambah Y kurang dari sama dengan 120.
Ini ditulis sama kalian. Nah, ini yang ini. X dan Y-nya itu apa? Ini barang A itu X dan barang B-nya adalah Y. Ini tulis dulu. Kalian coba tadi yang ini. Ini ya. Yang ini. Sudah? Ini ditulis dulu. Kalian coba tadi ini digambarkan dulu, digambarkan. Karena ini jumlahnya sampai ratusan, nggak usah kalian dari 1, 2 sampai ratusan, itu cukup langkah saja. Boleh menggunakan kelipatan 50 gitu ya. Asal di sini ada 4-nya. Pasti nanti ya, jadi jangan 200, 1, 2, 3 itu pasti akan memakan banyak kertas, tepat. Ini ditulis dan cari grafiknya seperti ini. Tadi langkah-langkahnya sudah jelas ya. X 0,4 itu dari mana? 5,0 itu dari mana? Terus daerah himpunannya arahnya kemana? Dari linear, ke atas atau ke bawah, gitu ya. Ngerti ya? Asep di sini yang kelihatan Asep, Beni, Dera, Dewa, Neng Tantia, tadi Siva ada, Asep itu ada bertiga, Dera duaan. Ya. Ya, kalau masih belum jelas, boleh kalian japri ke ibu, ya. Nih, ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, kalau tidak jelas boleh japri ke ibu. Karena di sini nggak kedengaran suara kalian, hanya bisa melihat. Itu juga sebatas yang tadi disebutkan. Mungkin akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngabsen ya. Ya. Oke, sebentar ya, jangan dulu meninggal karena harus tetap hidup. Oke, absensi dulu ya. Setelah absen baru boleh meninggal.